Suasana di lantai eksekutif Pratama Holdings selalu terasa mencekam, namun sore itu, keheningan yang menyelimuti ruangan terasa berbeda. Cahaya matahari senja yang berwarna jingga kemerahan menerobos masuk melalui jendela kaca setinggi langit-langit, memantul di atas meja jati besar yang dipoles hingga mengkilap seperti cermin. Di balik meja itu, duduk seorang wanita yang kecantikannya seringkali dianggap sebagai kutukan sekaligus anugerah, Vita Pratama. Vita, seorang janda CEO yang baru saja kehilangan suaminya karena kecelakaan tragis setahun lalu, menatap tumpukan dokumen tanpa minat. Wajahnya yang tirus dengan tulang pipi yang tinggi menunjukkan wibawa yang tak tergoyahkan, namun di balik mata hitamnya yang tajam, tersimpan keletihan yang mendalam. Ia merasa muak dengan kepalsuan dunia bisnis, muak dengan para pria berjas yang mendekatinya hanya demi saham dan kekuasaan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang ragu-ragu memecah lamunannya. Maaf, Bu Vita, saya ingin mengambil sampah dan membersihkan ruangan." Sebuah suara lembut dan agak gemetar terdengar dari ambang pintu. Vita mendongak. Di sana berdiri Rizky. Rizky adalah antitesis dari semua pria yang dikenal Vita. Pemuda berusia 23 tahun itu mengenakan seragam biru muda yang sedikit kebesaran di tubuhnya yang sebenarnya atletis namun terlihat canggung. Wajah Rizky begitu bersih, dengan tatapan mata yang sangat polos, jenis tatapan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang belum pernah dikotori oleh kelicikan kota besar. Ia adalah seorang pemuda desa yang merantau hanya untuk mengirim uang pada ibunya. "Masuklah, Rizky," ucap Vita, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Rizky melangkah masuk dengan kepala menunduk. Ia mulai mengosongkan tempat sampah dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah takut suaranya akan mengganggu pikiran sang ratu di ruangan itu. Vita memperhatikan setiap gerakan Rizky. Ia melihat betapa tulusnya pria ini bekerja. Tidak ada niat terselubung, tidak ada pandangan nakal yang mencoba mencuri lihat ke arah belahan dadanya, seperti yang dilakukan para direktur di kantor ini. "Rizky, berhentilah sebentar. Aku ingin bicara," titah Vita tiba-tiba. Rizky langsung mematung. Ia meremas topi seragam yang ia pegang dengan jari-jarinya yang kasar karena pekerjaan fisik. Jantungnya mulai berdegup kencang. "Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku akan dipecat?" pikirnya dalam hati. "Ya, Bu Vita, apakah ada pembersihan yang kurang bersih di sudut ruangan?" tanya Rizky dengan suara yang bergetar. Ia memberanikan diri menatap wajah Vita, namun segera menunduk kembali karena merasa tidak pantas. Vita bangkit dari kursi kulitnya, melangkah perlahan mengitari meja besar itu. Suara langkah sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti detak jam yang menghitung keberanian Rizky. Vita berhenti tepat di depan Rizky, hingga aroma parfum sandalwood dan mawar miliknya memenuhi indera penciuman pemuda itu. "Kau sudah 2 tahun bekerja di sini, bukan?" tanya Vita sambil menyilangkan tangan di bawah dadanya. "Betul, Bu. 2 tahun 3 bulan, jawab Rizky jujur. "Dan selama itu, kau tidak pernah sekalipun mengeluh. Kau datang paling pagi dan pulang paling akhir. Kenapa kau begitu rajin, Rizky? Di saat teman-temanmu seringkali mencuri waktu untuk bersantai." Rizky menelan ludah. Ia merasa wajahnya mulai memanas karena jarak mereka yang terlalu dekat. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Bu. Ibu saya di desa selalu berpesan, meskipun kita kecil, kita harus jujur dan rajin. Saya sangat bersyukur bisa bekerja di sini." Vita tertegun sejenak mendengarnya. Kejujuran itu seperti air dingin yang menyiram hatinya yang gersang. Ia merasa ada sesuatu yang bergejolak di dadanya, sebuah rasa penasaran yang bercampur dengan rasa kagum yang aneh. "Rizky, lepaskan topimu. Tatap aku," perintah Vita dengan nada yang tak bisa dibantah. Dengan tangan yang gemetar hebat, Rizky melepaskan topinya dan perlahan mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Mata Vita yang penuh intimidasi menatap langsung ke dalam mata Rizky yang jernih dan polos. Untuk pertama kalinya, Vita melihat seorang pria yang benar-benar gugup karena rasa hormat, bukan karena nafsu yang ditutupi. "Aku punya sebuah tugas khusus untukmu. Dan ini bukan tentang membersihkan lantai atau mengosongkan sampah," kata Vita dengan nada misterius. "Tugas apa, Bu?" "Saya akan berusaha melakukannya sebaik mungkin," jawab Rizky dengan kepolosan yang membuat Vita hampir tersenyum. "Besok pagi, siapkan perlengkapan mendaki gunung.
Kita akan menuju puncak Gunung Gede. Hanya aku dan kau. Tidak ada sekretaris, tidak ada pengawal, dan tidak ada sopir. Rizky terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Maksud ibu, mendaki gunung? Tapi saya hanya OB, Bu. Saya belum pernah naik gunung. Saya hanya pernah ke sawah dan hutan kecil di desa saya. Saya takut merepotkan ibu. Vita melangkah maju satu tindak lagi, memperpendek jarak hingga ujung sepatu mereka hampir bersentuhan. Justru karena kau polos dan belum pernah naik gunung, aku memilihmu. Aku butuh seseorang yang bisa menjagaku tanpa menuntut apa-apa. Seseorang yang tidak mengenalku sebagai CEO kaya raya, tapi sebagai manusia. Tapi Bu Vita, di luar sana sangat dingin dan berbahaya. Apakah kau menolak perintahku, Rizky? Vita sedikit meninggikan suaranya, memberikan tekanan emosional yang membuat Rizky semakin terjepit. Jika kau tidak mau, silakan taruh kartu namamu di meja itu dan jangan pernah kembali lagi ke gedung ini. Rizky merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ibunya di desa sangat bergantung pada kiriman uangnya. Namun di sisi lain, membayangkan menghabiskan waktu berdua saja dengan wanita sekuat dan secantik Vita di tengah hutan belantara membuat jantungnya serasa ingin melompat keluar dari rusuknya. Saya bersedia, Bu, bisik Rizky akhirnya. Saya akan menjaga ibu sekuat tenaga saya, meskipun nyawa saya taruhannya. Mendengar kata-kata, nyawa saya taruhannya, yang diucapkan dengan begitu tulus, Vita merasakan sensasi aneh yang menjalar di punggungnya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa sangat ingin melihat bagaimana pemuda polos ini bereaksi saat mereka benar-benar jauh dari peradaban nanti. Bagus, ucap Vita sambil mengulurkan tangannya, ujung jarinya menyentuh dagu Rizky sebentar, sebuah sentuhan yang membuat Rizky hampir pingsan karena aliran listrik yang seolah menyengat tubuhnya. Jemput aku di apartemen jam 4 pagi. Jangan terlambat 1 menit pun. Vita berbalik dan kembali ke kursinya, meninggalkan Rizky yang masih mematung dengan napas tersengal-sengal. Pemuda itu kemudian perlahan mundur, keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan sebuah getaran kecil di hatinya yang ia sendiri belum mengerti apa namanya. Sore itu, di gedung yang menjulang tinggi, sebuah perjanjian tak tertulis telah dibuat. Seorang janda kaya raya yang haus akan ketulusan, dan seorang pemuda desa yang tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar, langit Jakarta semakin gelap, seolah meramalkan badai emosi yang akan segera pecah di atas puncak gunung nanti. Rizky berjalan menuju lift dengan tangan yang masih gemetar. Di kepalanya, suara Vita terus terngiang. Ia tidak menyadari bahwa di atas sana, di balik pintu jati yang megah, Vita sedang menatap kepergiannya dengan senyuman tipis yang penuh dengan rencana tersembunyi. Kegelapan masih menyelimuti Jakarta ketika Rizky tiba di lobi apartemen mewah Vita. Ia mengenakan jaket parasut murah yang warnanya sudah agak memudar, kontras dengan tas carrier bermerek internasional yang telah disiapkan Vita untuknya. Rizky berdiri kaku, tangannya terus meremas tali tasnya. Ia merasa seperti alien di tengah kemewahan lobi yang berlapis marmer itu. Tak lama kemudian, lift terbuka, dan sosok Vita muncul. Vita tampak berbeda pagi itu. Ia tidak mengenakan setelan kantor yang kaku. Ia memakai pakaian pendakian yang ketat, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang masih sangat terjaga dan bugar. Rambutnya diikat kuda, menonjolkan leher jenjang yang putih mulus. Rizky menelan ludah, dadanya sesak hanya dengan menatap wanita itu. "Siap, Rizky?" tanya Vita singkat. Siap, Bu Vita," jawab Rizky, suaranya hampir hilang. Perjalanan menuju kaki Gunung Gede di Jawa Barat dilewati dengan keheningan yang mencekam di dalam mobil. Namun, sesampainya di jalur pendakian Cibodas, semuanya berubah. Hutan hujan tropis yang lebat menyambut mereka dengan aroma tanah basah dan suara serangga yang saling bersahutan. Langkah demi langkah mereka lalui. Sebagai pria yang terbiasa kerja fisik, Rizky sebenarnya memiliki stamina yang kuat, namun beban di punggungnya dan beban di pikirannya membuat napasnya memburu lebih cepat. Jalur semakin menanjak, akar-akar pohon besar melintang seperti jebakan yang siap menjatuhkan siapa saja. "Hati-hati, Bu Vita," Rizky meralat panggilannya dengan canggung. Ia mengulurkan tangannya yang kasar untuk membantu Vita menaiki sebuah bongkahan batu besar.
Vita meraih tangan Rizky. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, Rizky merasakan aliran hangat yang seolah menyengat jantungnya. Tangan Vita begitu halus, sangat kontras dengan telapak tangannya yang penuh kapalan. Vita menatap Rizky saat ia berhasil naik, wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Keringat mulai bercucuran di pelipis Rizky, dan ia bisa menghirup aroma keringat Vita yang unik, campuran parfum mahal dan aroma tubuh yang feminin. "Kenapa tanganmu gemetar, Rizky?" bisik Vita, bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis yang menggoda. Saya takut ibu jatuh," dalih Rizky sambil cepat-cepat melepaskan pegangannya dan memalingkan wajah yang kini memerah padam. Mereka berhenti sejenak di pos kandang badak untuk beristirahat. Vita duduk di atas batang pohon tumbang, sementara Rizky dengan sigap mengeluarkan botol air minum dan memberikannya pada majikannya. Ia berdiri dengan sikap siaga, seperti pengawal pribadi yang tak berani duduk sebelum diperintah. "Duduklah di sampingku, Rizky. Aku tidak ingin bicara dengan bayangan," perintah Vita. Rizky duduk dengan ragu, menjaga jarak sekitar 30 cm. Vita menatap tajam ke arah hutan di depan mereka. "Rizky," suara Vita tiba-tiba berubah menjadi parau dan sedih. "Di kantor, semua orang membungkuk padaku karena takut atau karena ingin uangku. Tapi di sini, di tengah pohon-pohon besar ini, aku merasa sangat kecil. Dan aku sadar, sejak suamiku meninggal, tidak ada seorang pun yang benar-benar mempedulikan apakah aku bernapas atau tidak, asalkan perusahaan tetap jalan." Rizky menoleh, melihat sisi rapuh Vita yang tak pernah diperlihatkan di balik meja jati. "Jangan bicara begitu, Bu. Maksud saya, Vita, saya peduli. Teman-teman di kantor juga banyak yang kagum pada Anda." "Kagum itu bukan peduli, Rizky." Vita menoleh, matanya berkaca-kaca. "Kagum itu jarak. Peduli itu dekat. Kau tahu apa yang aku rindukan? Aku rindu sentuhan yang tulus. Bukan sentuhan yang menginginkan tanda tangan kontrak, atau sentuhan yang ingin masuk ke ranjangku demi jabatan." Rizky terdiam. Ia merasa hatinya seperti disayat sembilu. Sebagai orang desa yang hidup dengan kesederhanaan cinta ibu, ia tidak menyangka wanita sekaya Vita bisa sebegitu kesepiannya. Tanpa sadar, karena dorongan empati yang murni, Rizky menggeser duduknya mendekat. "Saya hanya orang kecil, Vita. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tapi jika Anda butuh seseorang untuk mendengar, saya ada di sini. Saya tidak akan meminta apa-apa dari Anda," ucap Rizky dengan ketulusan yang begitu jernih hingga Vita bisa merasakannya meresap ke dalam jiwanya. Vita menatap mata polos Rizky. Ia melihat pantulan dirinya di sana, bukan sebagai CEO, tapi sebagai wanita. Secara impulsif, Vita menyandarkan kepalanya di bahu Rizky yang lebar dan kokoh. Rizky tersentak. Seluruh ototnya menegang. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut Vita bisa mendengarnya melalui tulang bahunya. Ini adalah kontak fisik terjauh yang pernah ia alami dengan seorang wanita, apalagi wanita sekelas Vita. "Sebentar saja, Rizky, biarkan aku meminjam bahumu." Dinginnya mulai merayap, bisik Vita. Rizky tidak berani bergerak. Ia menahan napasnya, berusaha menjadi sandaran yang paling nyaman bagi Vita. Di tengah keheningan hutan, di bawah naungan pohon-pohon tua, waktu seolah membeku. Ketegangan antara status majikan dan bawahan perlahan luruh, digantikan oleh getaran emosional yang liar. Rizky bisa merasakan kehangatan tubuh Vita, dan bau rambutnya yang menyentuh pipinya membuat Rizky merasa seperti melayang. Namun, di dalam hatinya, ia terus mengingatkan dirinya, "Ingat posisimu, Rizky. Kau hanya OB. Jangan bermimpi terlalu tinggi." Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Vita mengangkat kepalanya. Ia tampak lebih tenang, namun matanya memancarkan kilatan yang berbeda, kilatan penuh gairah dan ketertarikan yang mulai tumbuh subur. "Ayo lanjut. Kita harus sampai di puncak sebelum gelap," kata Vita sambil berdiri. Perjalanan berlanjut ke jalur yang lebih ekstrim. Tanjakan setan yang legendaris mengharuskan mereka menggunakan tali. Rizky selalu berada di bawah Vita, bersiap menangkapnya jika wanita itu terpeleset. Setiap gerakan Vita, setiap lekuk tubuhnya yang terlihat jelas saat memanjat, menjadi ujian mental bagi kepolosan Rizky. Jantung Rizky terus berdebar kencang, bukan hanya karena kelelahan fisik,
tapi karena pemandangan dan kedekatan yang terus-menerus menguji batasan imajinasinya. Ia merasa berdosa karena memikirkan betapa cantiknya Vita, namun ia tidak bisa menghentikan perasaannya. "Gus, kaki aku kram," teriak Vita tiba-tiba saat mereka hampir mencapai area puncak. Rizky dengan sigap merangkak naik, lalu berlutut di depan Vita. Tanpa ragu, ia memijat betis Vita yang kencang dengan tangan kasarnya. Vita mengerang pelan, sebuah suara yang membuat bulu kuduk Rizky berdiri. "Maaf, Vita, apakah terlalu keras?" tanya Rizky panik. "Tidak, teruskan, itu terasa enak," jawab Vita sambil memejamkan mata. Di tengah jalur pendakian yang sepi, dengan kabut yang mulai turun menyelimuti mereka, Rizky terus memijat kaki majikannya. Ia bisa merasakan tekstur kulit Vita, dan ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Bukan lagi sekadar rasa hormat, tapi ada benang-benang magnet yang saling tarik-menarik. Vita menatap ke bawah, ke arah Rizky yang sedang berlutut di kakinya. Ada rasa haru melihat kepolosan pria ini yang begitu sungguh-sungguh merawatnya tanpa ada pikiran mesum yang biasanya ia temui pada pria lain. Namun, justru kepolosan itulah yang membuat Vita merasa sangat ingin memiliki Rizky sepenuhnya. "Rizky, terima kasih," ucap Vita lembut sambil menyentuh rambut Rizky. Rizky mendongak, wajahnya hanya beberapa inci dari paha Vita. Ia menelan ludah dengan susah payah. Sama-sama, Vita. Ayo, sedikit lagi sampai." Udara mulai sangat dingin. Kabut semakin pekat, menghalangi pandangan mereka. Suhu udara menurun drastis dalam hitungan menit. Mereka mempercepat langkah, berjuang melawan angin yang mulai menusuk jaket mereka. Rizky menatap ke atas, puncak gunung sudah terlihat, namun ia tidak tahu bahwa di puncak sana, bukan hanya pemandangan indah yang menantinya, melainkan sebuah ujian yang akan mengubah seluruh hidup dan harga dirinya sebagai seorang pria. Rizky menggenggam tangan Vita erat-erat, menuntunnya menembus kabut. Di dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga wanita ini, apapun taruhannya. Ia tidak tahu bahwa Vita sudah menyiapkan sebuah permainan emosional yang akan menuntut keberanian Rizky jauh melampaui sekadar memijat kaki atau membawa tas berat. Puncak gunung gede menyambut mereka bukan dengan senja yang indah, melainkan dengan wajah alam yang murka. Begitu kaki Rizky dan Vita menginjak dataran terbuka di puncak, angin kencang langsung menyapu mereka dengan kekuatan yang mampu merobohkan keseimbangan. Kabut putih yang sangat tebal, yang dikenal para pendaki sebagai embun racun, turun dengan sangat cepat, menelan pandangan mata hingga hanya menyisakan jarak 1 meter saja. "Rizky, dingin sekali," teriak Vita. Suaranya hampir tenggelam oleh raungan angin yang bergemuruh di sela-sela bebatuan vulkanik. Rizky segera menarik tangan Vita, membawanya ke sebuah celah bebatuan yang agak terlindung. Wajah Vita yang biasanya tampak berwibawa kini pucat pasi. Bibirnya mulai menunjukkan warna kebiruan, sebuah tanda awal hipotermia yang mematikan. Tubuhnya bergetar hebat, giginya gemeretak tak terkendali. "Tenang, Vita. Saya akan segera mendirikan tenda. Bertahanlah." Rizky berteriak balik, berusaha memberikan ketenangan meski di dalam hatinya ia sendiri merasa sangat ketakutan. Dengan tangan yang mulai membeku dan kaku, Rizky berjuang melawan angin untuk membentangkan kain tenda. Setiap kali ia mencoba memasang pasak, angin kembali menerbangkannya. Kepolosan Rizky berganti menjadi keberanian yang luar biasa. Ia mengabaikan rasa dingin di tangannya sendiri yang sudah mati rasa demi memastikan wanita di hadapannya memiliki tempat berlindung. "Ayo, sedikit lagi," gumam Rizky pada dirinya sendiri. Keringat dingin bercampur dengan uap napasnya yang putih. Setelah perjuangan yang menguras tenaga selama hampir 30 menit, tenda kecil berukuran 2 orang itu akhirnya berdiri. Rizky hampir menyeret Vita masuk ke dalam. Di dalam ruang sempit yang hanya beralaskan matras tipis, suara angin di luar terdengar seperti ribuan raksasa yang sedang mengamuk. "Rizky, aku tidak bisa merasakan kakiku," rintih Vita. Ia jatuh terduduk di pojok tenda, memeluk lututnya dengan tubuh yang menggigil luar biasa. Rizky segera membongkar tas carrier, mengeluarkan lampu tenda yang memberikan cahaya remang kekuningan. Ia melihat Vita sudah dalam kondisi kritis. Jaket mahal yang dikenakan wanita itu ternyata tidak cukup menahan suhu puncak yang merosot hingga di bawah 0 derajat celajat. "Vita, dengerin saya. Kamu harus ganti baju yang kering. Baju kamu lembab karena keringat tadi,
Itu yang bikin kamu makin dingin. Perintah Rizky. Ia mencoba bersikap profesional, namun matanya yang polos tidak bisa menyembunyikan rasa panik. Tanganku kaku, Rizky. Aku tidak bisa membuka resletingnya, tangis Vita pecah. Air matanya mengalir, namun segera mendingin di pipinya. Sang CEO yang perkasa kini tak lebih dari seorang manusia kecil yang memelas nyawa pada seorang OB. Rizky ragu sejenak. Menyentuh Vita untuk membantunya berganti pakaian adalah pelanggaran besar bagi nilai-nilai kesopanan yang dijunjungnya di desa. Namun, ia melihat mata Vita yang mulai sayu. Jika ia diam saja, Vita bisa kehilangan nyawanya malam ini. Maaf, Vita, maafkan saya. Saya harus melakukan ini demi keselamatan Anda, bisik Rizky. Dengan tangan yang gemetar bukan hanya karena dingin tapi juga karena rasa canggung yang luar biasa, Rizky membantu melepas jaket luar Vita. Ia memalingkan wajahnya sesekali, berusaha menjaga kehormatan wanita itu semampunya dalam ruang sesempit itu. Namun, hawa dingin di dalam tenda semakin mencekik. Matras yang mereka duduki terasa seperti balok es. Masih dingin, Rizky, dingin sekali. Suara Vita semakin melemah. Ia mulai kehilangan kesadaran diri akibat suhu ekstrim. Rizky teringat pesan dari pendaki senior di kantornya. Hipotermia hanya bisa dilawan dengan panas tubuh manusia ke manusia. Vita, bangun. Jangan tidur. Rizky mengguncang bahu Vita. Anda harus tetap sadar. Vita membuka matanya sedikit, menatap wajah Rizky yang cemas. Peluk aku, Rizky. Tolong, peluk aku. Aku tidak mau mati di sini sendirian. Hati Rizky mencelos. Ia melihat kesedihan yang begitu dalam di mata Vita. Bukan lagi soal bos dan bawahan, tapi soal dua jiwa yang terancam oleh maut. Rizky akhirnya melepaskan jaket tebalnya sendiri agar panas tubuhnya bisa tersalurkan secara maksimal. Ia masuk ke dalam satu sleeping bag yang sama dengan Vita, satu-satunya cara untuk menciptakan kantong panas yang stabil. Saat tubuh mereka bersentuhan, Rizky merasa seolah jantungnya berhenti berdetak. Kulit Vita yang dingin perlahan menyentuh dadanya. Rizky memeluk Vita erat-erat, menyelimuti tubuh kecil wanita itu dengan lengan kokohnya. Vita, saya di sini. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda, bisik Rizky tepat di telinga Vita. Napas hangat Rizky sedikit demi sedikit memberi nyawa pada kesadaran Vita. Vita mulai merasakan aliran panas dari tubuh Rizky. Ia menyandarkan wajahnya di dada Rizky, mendengarkan detak jantung pemuda itu yang berpacu liar. Di tengah kegelapan tenda dan amukan badai di luar, keintiman ini terasa sangat sakral sekaligus menyakitkan. Rizky menangis diam-diam. Ia menangis karena merasa tak berdaya melihat wanita yang ia kagumi menderita seperti ini. Ia juga menangis karena merasa situasi ini terlalu berat untuk jiwanya yang polos. Ia harus memegang tubuh yang seharusnya tidak ia sentuh, demi sebuah alasan kemanusiaan yang mendesak. Riz? Suara Vita mulai kembali terdengar jelas, meski masih berbisik. Terima kasih. Jantungmu berdetak kencang sekali. Apa kau takut? Saya takut kehilangan Anda, Vita, jawab Rizky jujur. Vita mendongak, menatap wajah Rizky di kegelapan yang remang. Jarak wajah mereka hanya 1 inci. Udara di dalam tenda yang sempit itu tiba-tiba terasa bermuatan listrik. Vita melihat ketulusan yang luar biasa pada diri Rizky, seorang pria yang rela kedinginan tanpa jaket demi memberikan hangat tubuhnya pada majikannya. Rizky, kau pria yang sangat baik. Terlalu baik untuk dunia yang kejam seperti di kantorku, gumam Vita. Tangannya yang mulai hangat perlahan meraba pipi Rizky. Rizky terpaku. Sentuhan itu tidak seperti sentuhan biasanya. Ada kerinduan, ada kepedihan, dan ada gairah yang mulai menyelinap di antara rasa kedinginan mereka. Badai di luar semakin keras menghantam tenda, seolah mencoba merobek perlindungan mereka. Namun di dalam sini, sebuah ikatan baru sedang terbentuk. Ketegangan emosional ini mencapai puncaknya ketika Vita menarik kerah baju Rizky, memaksa pria itu untuk menatapnya lebih dalam. Hangatkan aku lebih dari ini, Rizky. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang benar-benar bisa mengusir dingin ini dari jiwaku. Jangan pikirkan statusmu. Malam ini, jadilah pria yang menyelamatkanku. Rizky menelan ludah. Ia tahu apa yang tersirat di mata Vita.
Kepolosannya sedang diuji oleh godaan yang paling berat, di saat nyawa dan gairah berkelindan menjadi satu. Puncak gunung yang sunyi menjadi saksi bisu bagaimana seorang OB lugu berdiri di persimpangan jalan antara kesetiaan tugas dan panggilan hati yang membara. Tapi Vita, saya tidak tahu harus bagaimana, bisik Rizky dengan suara yang par. Ajari aku bagaimana cara mencintai dengan tulus, Rizky. Seperti caramu menjagaku tadi, jawab Vita dengan tatapan yang meluluhkan seluruh pertahanan Rizky. Di luar sana, es mulai membeku di atas kain tenda, namun di dalam, benih-benih panas mulai menjalar, siap meledak dalam 3 ronde yang akan menjadi sejarah bagi mereka berdua. Rizky tidak lagi melihat Vita sebagai CEO. Ia melihatnya sebagai wanita yang butuh dicintai, dan ia siap memberikan segalanya. Di dalam tenda yang sempit itu, suara badai di luar terdengar seperti ribuan raksasa yang mencoba merobek kain nilon tipis yang melindungi mereka. Namun, di dalam sini, suasana mendadak berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Cahaya lampu tenda yang mulai meredup memberikan rona jingga pada wajah Vita yang masih tampak pucat. Ia menatap Rizky, sang pemuda desa yang kini menjadi satu-satunya pelindungnya di tengah maut. Rizky masih memeluk Vita dalam kantong tidur yang sama. Ia bisa merasakan detak jantung Vita yang beradu dengan miliknya. Kepolosan Rizky membuatnya merasa sangat berdosa, namun rintihan kedinginan Vita adalah perintah yang tak bisa ia abaikan. Rizky. Suara Vita serak, hampir hilang ditelan deru angin. Hawa dingin ini, ia tidak hanya menyerang tubuhku, tapi juga jiwaku. Aku merasa kosong, Gus. Tolong, jangan biarkan aku membeku dalam kesendirian ini. Lakukan sesuatu, buat aku merasa hidup kembali. Sebanyak 3 ronde, Rizky. Sampai fajar tiba, pastikan api di tubuhku tidak padam. Rizky tertegun. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Sebagai pria yang tumbuh di desa dengan ajaran moral yang ketat, permintaan Vita terasa seperti ujian akhirat. Namun, ia melihat mata Vita yang berair, bukan karena sedih, tapi karena tubuhnya sudah mencapai batas pertahanan. Ronde pertama, sentuhan kemurnian dengan tangan yang sangat gemetar, Rizky mulai melepaskan keraguan dalam hatinya. Ronde pertama ini diawali bukan dengan nafsu, melainkan dengan air mata yang menetes dari mata polos Rizky. Ia mulai mencium kening Vita dengan penuh taksim. Sentuhan bibir Rizky pada kulit Vita terasa sangat hangat, kontras dengan udara puncak yang membeku. Rizky memperlakukan Vita seolah wanita itu adalah porselen paling rapuh di dunia. Ia membelai pundak Vita, berusaha menyalurkan setiap derajat panas dari tubuhnya yang liat dan maskulin. Vita terisak pelan. Isakannya adalah bentuk pelepasan dari segala beban CEO yang selama ini ia pikul sendirian. Dalam ronde pertama ini, Rizky memberikan hangat dalam bentuk rasa aman. Vita merasa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seorang pria yang menyentuhnya bukan karena menginginkan uangnya, tapi karena benar-benar ingin ia tetap bernapas. Terima kasih, Rizky, tetaplah seperti ini, bisik Vita di sela napasnya yang mulai teratur. Ronde kedua, gairah yang membakar es. Setelah jeda sejenak di mana mereka hanya saling menatap dalam diam, suhu di dalam tenda terasa semakin merosot. Angin di luar semakin beringas, menggoyang tenda mereka hingga hampir tumbang. Ketakutan akan maut kembali muncul, dan kali ini, insting bertahan hidup mereka berubah menjadi gairah yang lebih intens. Ronde kedua dimulai dengan perubahan atmosfer. Kepolosan Rizky perlahan terkikis oleh insting pelindung seorang pria. Ia melihat Vita yang masih menggigil, dan ia tahu ia harus melakukan lebih dari sekadar pelukan. Rizky mulai memberikan kehangatan yang lebih mendalam. Gerakannya yang biasanya canggung berubah menjadi pasti dan penuh tenaga. Vita mengerang, sebuah suara yang memecah keheningan gunung, mencari perlindungan di dalam dekapan otot-otot Rizky yang keras karena kerja kasar di kantor. Di ronde ini, mereka seolah sedang berperang melawan badai di luar. Setiap gerakan Rizky adalah perlawanan terhadap suhu 0 derajat. Vita merasakan api yang menjalar dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Ia mencengkeram punggung Rizky, merasakan peluh yang mulai membasahi kulit pria itu meski udara di luar membeku. Di detik ini, kasta telah runtuh total. Tidak ada lagi CEO kaya raya, tidak ada lagi OB lugu. Yang ada hanyalah 2 anak manusia yang saling memberikan nyawa melalui panas tubuh mereka. Ronde ketiga,
penyatuan jiwa dan janji fajar menjelang pukul 4 pagi, kelelahan yang luar biasa melanda mereka. Namun, Rizky melihat bahwa jika mereka berhenti sekarang, hawa dingin yang paling ekstrim sebelum fajar akan membunuh Vita. Dengan sisa-sisa tenaganya, Rizky memulai ronde ketiga, ronde yang paling emosional bagi mereka berdua. Kali ini, tidak ada lagi ketegangan seksual yang liar, melainkan sebuah kelembutan yang sangat menyayat hati. Rizky menciumi tangan Vita yang mulai hangat, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Vita, saya hanya orang miskin. Saya tidak tahu apakah saya pantas melakukan ini. Tapi demi Tuhan, saya ingin Anda selamat. Saya ingin melihat Anda kembali duduk di kursi besar Anda di Jakarta." Mendengar ucapan tulus itu, Vita menangis terseduh-seduh. Ia menarik kepala Rizky ke dadanya, mendekap pemuda itu dengan penuh kasih sayang. Ronde ketiga ini menjadi sebuah ritual penyembuhan. Rizky memberikan seluruh sisa kehangatannya, memastikan suhu tubuh Vita stabil hingga cahaya pertama muncul di ufuk timur. Mereka bergerak selaras dengan irama alam yang mulai tenang. Badai di luar perlahan mereda, seiring dengan detak jantung mereka yang mulai melambat dalam kepuasan yang murni. Di akhir ronde ketiga, saat langit di luar tenda mulai berubah menjadi abu-abu kebiruan, Vita tertidur pulas di pelukan Rizky. Rizky tetap terjaga, menatap wajah wanita yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Ia merasa jiwanya telah berubah. Ia bukan lagi Rizky yang pengecut. Ia telah menjadi pria yang berhasil menjaga api kehidupan di tengah badai yang paling mematikan. Rizky mengecup puncak kepala Vita, lalu menyelimuti wanita itu dengan seluruh pakaian yang mereka miliki. Ia sendiri menggigil, namun hatinya terasa sangat hangat. "Tugas saya selesai, Vita. Anda selamat," bisiknya lirih sebelum akhirnya matanya ikut terpejam karena kelelahan yang sangat dalam. Malam itu, di puncak tertinggi, 3 ronde yang dilakukan bukan karena nafsu semata, melainkan karena cinta dan perjuangan hidup, telah mengikat takdir mereka dalam sebuah rahasia yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Sang Obe Lugu telah memberikan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh seluruh kekayaan Vita, sebuah kehangatan yang lahir dari ketulusan tanpa syarat. Fajar menyingsing di puncak gunung gede dengan warna keemasan yang menipu. Keindahan itu tidak mencerminkan badai yang sebentar lagi akan menghantam hidup Rizky dan Vita di dunia bawah. Setelah malam yang penuh perjuangan antara hidup dan mati, Rizky terbangun dengan tubuh yang kaku dan menggigil. Ia melihat Vita masih tertidur di pelukannya, wajahnya sudah kembali merona meski tampak lelah. Dengan hati-hati, Rizky melepaskan pelukannya, mengenakan kembali jaketnya yang lembab, dan mulai membereskan tenda. Ia tidak banyak bicara saat Vita terbangun. Kepolosannya kembali menyelimutinya, rasa malu dan canggung menyerang batinnya setelah apa yang terjadi di dalam tenda. "Rizky?" panggil Vita lembut saat mereka mulai melangkah turun. "Iya, Bu." Vita," jawab Rizky tanpa berani menatap mata wanita itu. "Jangan merasa bersalah. Kau adalah penyelamatku. Tanpamu, aku hanya akan menjadi mayat beku di atas sana." Rizky hanya mengangguk pelan. Namun, perasaan damai itu hancur berkeping-keping begitu mereka menginjakkan kaki di base camp pendakian. Suasana di kaki gunung sangat ramai, namun bukan oleh pendaki biasa. Beberapa mobil mewah terparkir sembarangan, dan sekelompok orang berpakaian rapi namun berwajah garang tampak menunggu dengan tidak sabar. Di tengah mereka berdiri Hendra, adik ipar mendiang suami Vita yang selama ini ambisius ingin menguasai harta warisan keluarga. Begitu melihat Rizky dan Vita muncul dari jalur hutan, Hendra langsung melangkah maju dengan amarah yang meledak-ledak. Di belakangnya, beberapa orang tampak memegang kamera ponsel, siap merekam setiap detik kehancuran Vita. "Bagus, akhirnya sang ratu turun dari singgasana hutannya," teriak Hendra. Suaranya menggelegar, menarik perhatian semua orang di sana. Vita menghentikan langkahnya, ia mencoba tetap tegak meski tubuhnya masih lemas. "Hendra, apa yang kau lakukan di sini?" "Apa yang aku lakukan? Aku menjemput kehormatan keluarga yang kau injak-injak." Hendra menunjuk ke arah Rizky dengan jijik. "Lihat pria ini. Seorang obe rendahan, pemuda desa yang tidak punya apa-apa. Kau menghilang 2 hari 1 malam dengannya di atas sana. Semua orang sudah tahu apa yang kalian lakukan di dalam tenda itu." Wajah Rizky memucat. Ia gemetar hebat,
Bukan karena dingin, tapi karena rasa takut dan malu yang luar biasa. Maaf, Pak, saya hanya menjalankan tugas. Tugas apa? Tugas memuaskan nafsu janda kaya ini supaya kau bisa jadi kaya mendadak, potong Hendra kejam. Ia melangkah mendekati Rizky dan mendorong bahu pemuda itu hingga Rizky tersungkur di tanah yang berlumpur. Dasar parasit, kau memanfaatkan kepolosanmu untuk menjebak kakak iparku, ya? Cukup, Hendra, teriak Vita. Ia mencoba membantu Rizky berdiri, namun Hendra menarik lengan Vita dengan kasar. Jangan sentuh dia, Vita. Kau sudah kehilangan akal sehatmu. Seluruh dewan direksi sudah melihat foto-foto keberangkatan kalian. Berita sudah menyebar bahwa kau membawa pria simpanan ke gunung. Kau telah mencemarkan nama baik perusahaan. Hendra melemparkan sebuah amplop berisi foto-foto mereka saat berpelukan di pos pendakian ke wajah Vita. Rizky bersimpu di tanah, air matanya jatuh membasahi bumi. Bu Vita, maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya tidak seharusnya ikut. Saya memang orang kecil yang tidak tahu diri. Rizky, jangan bicara begitu. Vita berteriak, air matanya mulai mengalir. Hendra tertawa sinis. Lihatlah drama ini. Sangat mengharukan. Polisi sudah menunggu di bawah, Vita. Aku akan melaporkan pria ini atas tindakan pelecehan dan pemerasan. Aku punya saksi yang akan mengatakan bahwa dia memaksamu mendaki gunung ini. Rizky terbelalak. Pak, saya tidak pernah memeras siapapun. Saya bersumpah. Diam kau, sampah, bentak Hendra. Ia memberikan isyarat pada dua orang berbadan besar untuk menyeret Rizky. Rizky tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diseret, kepalanya tertunduk dalam. Di dalam benaknya, ia hanya memikirkan ibunya di desa. Bagaimana jika ibunya tahu ia berurusan dengan polisi? Bagaimana jika dunia mencapnya sebagai penjahat? Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada dorongan Hendra tadi. Ia merasa telah gagal menjadi pria yang baik. Ia merasa telah mengotori nama baik Vita. Vita, pilihannya hanya dua, bisik Hendra di telinga Vita yang sedang menangis hebat. Kau serahkan surat kuasa pengurusan aset padaku sekarang juga, atau aku akan pastikan pemuda desa ini mendekam di penjara seumur hidupnya dengan tuduhan pemerkosaan berencana. Bayangkan, apa yang akan terjadi pada ibunya di desa jika tahu anaknya menjadi narapidana. Vita terpaku. Napasnya tercekat. Ia menatap Rizky yang kini sudah dimasukkan ke dalam mobil dengan tangan terikat. Ia melihat mata Rizky yang polos menatapnya dari balik kaca mobil, bukan tatapan marah, melainkan tatapan yang seolah mengatakan, "Tidak apa-apa, Vita. Yang penting Anda selamat." "Kau benar-benar iblis, Hendra," desis Vita dengan suara yang bergetar karena amarah dan kesedihan yang mendalam. "Aku hanya seorang pebisnis, sayang. Jadi, bagaimana? Tanda tangan, atau OB kesayanganmu ini tamat." Suasana di kaki gunung itu terasa begitu tegang dan mencekam. Langit yang tadi cerah tiba-tiba tertutup awan mendung, seolah ikut merasakan kepedihan yang dialami Rizky. Semua orang di sana menghakimi Rizky dengan pandangan rendah, seolah-olah kemiskinan adalah sebuah kejahatan. Rizky hanya bisa menangis dalam diam di dalam mobil, merasa dunianya sudah berakhir. Ia merasa cintanya yang baru saja tumbuh di puncak gunung kini harus dikubur dalam-dalam di bawah tumpukan fitnah. "Bawa dia pergi," perintah Hendra pada anak buahnya. "Tunggu," teriak Vita dengan suara yang pecah. Ia jatuh berlutut di tanah, meratapi nasibnya dan nasib pria yang telah menyelamatkan nyawanya. "Jangan sakiti dia, aku mohon, jangan sakiti Rizky." Adegan itu menjadi sangat tragis. Seorang janda CEO yang paling berkuasa di Jakarta kini bersimpu di tanah gunung yang kotor demi seorang OB. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mobil yang membawa Rizky mulai bergerak menjauh, meninggalkan Vita yang meraung dalam kesedihan yang tak tertahankan. Cinta yang lahir di antara kabut dan dingin itu kini terpisah oleh jeruji fitnah dan keserakahan manusia. Rizky menempelkan tangannya di kaca mobil, menatap sosok Vita yang semakin kecil di belakang. Di dalam hatinya, ia membisikkan doa, "Terima kasih sudah memberiku kehangatan itu, Vita. Biarlah aku yang menanggung semua ini, asalkan kau tetap menjadi ratu di duniamu."
Suasana di kantor polisi Jakarta Pusat terasa sangat dingin, sedingin puncak gunung yang baru saja mereka tinggalkan. Rizky duduk di kursi besi ruang interogasi, kepalanya menunduk dalam, menatap jari-jarinya yang masih menyisakan bekas tanah gunung. Ia sudah pasrah. Di matanya, dunia ini terlalu besar dan terlalu kejam untuk pria sepertinya. Ia membayangkan wajah ibunya di desa, dan air matanya jatuh tanpa suara. Di ruang tunggu, Hendra sedang tertawa bersama pengacaranya, yakin bahwa kemenangannya sudah di depan mata. Namun, sebuah deruman mesin mobil sport terdengar di depan kantor polisi. Vita melangkah masuk dengan aura yang berbeda. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ketakutan. Ia membawa sebuah koper hitam dan ditemani oleh 3 pengacara paling tangguh di negeri ini. Lepaskan Rizky sekarang juga, suara Vita menggelegar, memecah kesunyian lobi polisi. Hendra berdiri dengan senyum licik. Sudah siap menandatangani surat kuasa itu, Vita? Atau kau ingin melihat OBMU ini dipindahkan ke sel yang lebih gelap? Vita menatap Hendra dengan kemuakan yang tak tertahankan. Kau pikir aku lemah, Hendra? Kau pikir karena aku seorang wanita, kau bisa menekanku dengan fitnah murahanmu? Vita memberikan isyarat kepada pengacaranya. Perlu kau tahu, di dalam tenda itu, aku tidak hanya berjuang untuk hidup. Aku juga merekam semuanya. Jam tangan yang aku pakai memiliki kamera tersembunyi untuk kebutuhan keamanan perusahaan. Aku punya rekaman saat Rizky menolak permintaanku berulang kali karena rasa hormatnya, dan aku punya rekaman saat aku sendiri yang memohon padanya untuk menyelamatkan nyawaku dengan panas tubuhnya. Wajah Hendra memucat seketika. Senyumnya luntur. Dan lebih dari itu, sambung Vita sambil membuka koper hitamnya. Aku punya bukti aliran dana gelap yang kau lakukan dari rekening perusahaan selama setahun terakhir. Aku sudah diam selama ini karena menganggapmu keluarga, tapi saat kau menyentuh Rizky, kau sudah membangunkan naga yang salah. Hanya dalam hitungan jam, keadaan berbalik. Hendra diseret ke dalam sel atas tuduhan penggelapan dana, pemerasan, dan laporan palsu. Rizky akhirnya dikeluarkan dari ruang interogasi. Saat pintu terbuka, Rizky melihat Vita berdiri di sana. Pemuda itu gemetar. Ia merasa sangat malu, merasa tidak pantas setelah semua skandal yang menimpa wanita itu. Ibu, maksud saya, Vita, maafkan saya sudah merepotkan Anda, bisik Rizky, matanya sembab. Vita tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berlari dan memeluk Rizky dengan sangat erat di depan semua orang, polisi, wartawan yang mulai berdatangan, dan staf kantor. Jangan minta maaf, Rizky. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kaulah satu-satunya pria yang benar-benar menjagaku tanpa mengharapkan apapun. 1 minggu berlalu. Jakarta digemparkan oleh pengumuman resmi dari Pratama Holdings. Vita Pratama mengundurkan diri secara total dari jabatannya sebagai CEO. Ia menjual seluruh sahamnya dan menyumbangkan sebagian besar hartanya kepada Yayasan Yatim Piatu. Ia memilih untuk menghilang dari gemerlapnya ibu kota. Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Jawa Tengah, udara pagi terasa sangat segar dan tenang. Sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi oleh perkebunan teh yang hijau berdiri dengan damai. Di teras rumah itu, Rizky sedang membelah kayu bakar. Ia tidak lagi memakai seragam OB. Ia memakai kaos oblong sederhana dan sarung, wajahnya tampak jauh lebih bahagia dan tenang. Rizky, sarapannya sudah siap, teriak sebuah suara lembut dari dalam rumah. Vita muncul dari pintu dapur. Ia mengenakan daster batik sederhana, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya polos tanpa riasan mahal. Ia tampak jauh lebih cantik dan bercahaya daripada saat ia duduk di kursi CEO. Ia membawa 2 gelas teh hangat yang uapnya mengepul ke udara pagi. Rizky meletakkan kapaknya dan menghampiri wanita yang kini menjadi istrinya itu. Terima kasih, sayang. Maaf, kayu bakarnya agak keras tadi. Vita tersenyum dan menyeka keringat di dahi Rizky dengan ujung bajunya. Tidak apa-apa. Kita punya sepanjang hari, sepanjang minggu, dan sepanjang hidup untuk mengerjakan ini semua. Mereka duduk berdua di bangku kayu panjang sambil menatap hamparan kebun teh dan gunung yang menjulang di kejauhan. Tidak ada lagi deru mesin mobil mewah, tidak ada lagi tekanan rapat direksi, tidak ada lagi fitnah yang kejam. Gus, panggil Vita lembut. Apakah kau merindukan Jakarta? Rizky menatap mata Vita,
lalu menggenggam tangannya yang kini tidak lagi sehalus dulu karena sering membantunya di kebun, namun terasa jauh lebih hangat. Hanya ada satu hal yang saya syukuri dari Jakarta, Vita, yaitu saat ibu menyuruh saya membersihkan ruang jati itu. Tanpa itu, saya tidak akan pernah tahu bahwa bidadari seperti Anda bisa mencintai orang seperti saya. Aku bukan bidadari, Rizky. Aku hanya wanita yang beruntung ditemukan oleh pria jujur sepertimu, balas Vita sambil menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Rizky. Rizky teringat malam di puncak gunung itu. 3 ronde yang mereka lalui di tengah badai bukan lagi sebuah memori tentang rasa takut, melainkan fondasi tentang pengabdian. Ia yang dulu lugu kini telah menjadi kepala rumah tangga yang bijak, menjaga Vita dengan cara yang paling sederhana namun paling dalam. Tahu tidak, Rizky? Vita berbisik dengan nada menggoda yang dulu sering ia gunakan di gunung. Udara pagi ini, rasanya agak mirip dengan malam di puncak itu. Dingin sekali. Rizky tertawa kecil, wajahnya sedikit memerah, ia tetaplah Rizky yang polos di hadapan istrinya. Tapi kita tidak butuh tenda lagi sekarang, kan? Kita butuh kehangatan yang sama, Gus. Selamanya, jawab Vita sambil memeluk lengan istrinya erat-erat. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, sang mantan CEO dan sang mantan OB itu menemukan surga mereka sendiri. Kisah yang dimulai dari sebuah perintah di balik meja jati, diuji oleh badai di puncak gunung, dan dihantam fitnah di kaki gunung, akhirnya berlabuh dalam kesederhanaan cinta yang abadi. Puncak gunung itu telah memberikan mereka lebih dari sekadar pemandangan indah. Puncak itu telah memberikan mereka sebuah kebenaran bahwa cinta yang paling murni tidak ditemukan dalam tumpukan harta, melainkan dalam ketulusan jiwa yang berani melawan dinginnya dunia demi satu nama. Mereka hidup bahagia, mengelola kebun teh kecil mereka, dan Rizky tetap menjadi pria polos yang memuja istrinya setiap hari, sementara Vita telah menemukan rumah yang selama ini ia cari di dalam pelukan hangat pria desa yang ia cintai. Tamat.